Puji nama Tuhan, Shalom kepada teman-teman semua yang berada di rumah. Kembali lagi kita untuk beribadah online pada saat ini karena sedang PPKM dan tidak mengurangi sukacita kita saat malam hari ini. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu Ku Bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat lagu ini dari awal, katakan banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
sebab Engkau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan saat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita angkat lagu Mari Masuk Gerbangnya. Haleluya.
saat ini, mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata seperti wanita mengurapimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik bagiku seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Katakan lebih sungguh lagi, katakan seperti wanita mengurapi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua, khususnya seberapa banyak kami yang ada boleh mengikuti ibadah di malam hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang berkuasa dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, baik dahulu, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dan kalau kami masih diberikan kesempatan lagi oleh Engkau Tuhan, dapat memuji dan memuliakan Engkau,
Kami percaya Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas akan segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Tapi dengan segala keberadaan hidup kami ini, kami hanya mau bawa taruh ke dalam tangan-Mu, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu di hari-hari yang rasanya kami tidak mampu, kami tidak kuat. Tapi kami percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya malam ini lewat ibadah yang dapat kami lakukan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan memberikan jalan keluar bagi kami semua di tengah-tengah kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dan kami mau dengar, kami mau terima firman-Mu malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada malam hari ini, di mana oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh diberi waktu lagi oleh Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, untuk dapat mengikuti ibadah secara online. Karena dengan waktu yang ada di hari-hari ini, dengan peraturan pemerintah, sehingga kita masih bisa bersyukur oleh waktu dan kesempatan yang diberi bagi kita semua yang ada pada malam hari ini yang mengikuti ibadah. Dan saya percaya semua kita ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Ulangan pada pasal yang ke-6. Sekali lagi dalam Ulangan pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Dari ayat-ayat ini saya akan berbicara tentang kasih setia Tuhan. Sekali lagi, saya berbicara tentang kasih setia Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat-ayat ini berkata demikian. Ayat 20 mulai. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan kepada umat-umat Tuhan, yang Dia tunjukkan kepada orang Israel.
Kita tahu bersama pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, ayat ini mengatakan bahwa Allah mengadakan tanda-tanda. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa yang Dia kerjakan bagi orang Israel terhadap orang Mesir. Dan kalau kita bertolak dari ayat-ayat ini bahwa ini menggambarkan bahwa ternyata kasih dan kebaikan Tuhan atau kasih setia Tuhan itu adalah hal yang ajaib. Adalah satu kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bukan saja kepada orang Israel, di mana Dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi bagi kita semua, khususnya pemuda remaja, bahwa kalau kita ada sampai pada saat ini, kalau kita ada sampai pada malam ini, kita boleh bergerak, kita boleh kuat, kita boleh sehat. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa meresponi kasih dan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa meresponi kasih setia Tuhan yang Dia telah nyatakan bukan saja kepada orang Israel, bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda yang ada di hari-hari ini, di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Gerak kita terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekolah harus online dari rumah. Mahasiswa yang sedang kuliah harus dari rumah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, orang kerja aja dari rumah. Malam ini juga kita harus beribadah dari rumah secara online. Tapi saya mau katakan kalau kita masih ada, masih sehat, masih kuat. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada orang yang dalam keadaan yang sakit. Atau bisa terpapar dengan COVID-19. Tapi kalau sampai saat ini kita masih ada, mungkin dalam pemulihan, masih kuat dan Tuhan boleh pulihkan kita. Ini adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, untuk apakah Allah itu berlaku setia kepada orang Israel? Perhatikan baik dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, perhatikan baik ayat ini. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Ayat 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Dari ayat ini menandakan bahwa ini adalah kesetiaan Tuhan kepada orang Israel. Walaupun mungkin di hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi saya mau katakan percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Dia terus ada bersama dengan kita.
Dia terus menyertai akan keberadaan hidup kita. Dan ini dia sudah nyatakan kepada orang Israel. Dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ini adalah menandakan bahwa kesetiaan Tuhan itu berlaku bagi orang Israel. Kenapa katanya? Karena Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Karena kasih setia Tuhan. Tuhan mengeluarkan mereka dengan tangan yang kuat. Tuhan mengeluarkan mereka dengan kuasa yang dahsyat. Itu sebabnya percaya bahwa walaupun di masa-masa yang sulit, kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, maka kita akan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Ada banyak tanda-tanda, ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel. Dan Allah benar-benar menunjukkan kasih setianya. Kalau kita masih ada sampai saat ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan berlaku terus dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak muda ada begitu banyak kerinduan kita, ada begitu banyak cita-cita kita, keinginan kita. Mungkin terkendala dengan COVID-19. Tapi percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kasih setia Tuhan itu ajaib bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pertanyaannya, kenapa Allah menunjukkan kasih setianya? Kenapa Allah menunjukkan kasih kebaikannya? Perhatikan dalam Ulangan pada pasal yang ke-6. Dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, ayat ini bilang begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bisa bilang haleluya. Jadi luar biasa. Kenapa Allah menunjukkan kasih setianya? Katanya karena Allah menunjukkan kasih setianya supaya kita dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-5, supaya kita mengasihi Tuhan itu, Allah itu dengan segenap hati. Jadi sekali lagi, kenapa Allah menunjukkan kasih setianya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda dan remaja, karena Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Tuhan mau menunjukkan kasih setianya? Karena Dia ingin supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dan yang kedua dengan segenap jiwa. Yang ketiga di sini dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap kekuatan kita, karena Allah telah menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Kasih setianya itu ajaib. Kasih setianya itu adalah hal yang luar biasa. Oleh karena kasih setianya kita kuat, kita sehat. Oleh karena kasih setia kita masih bisa bergerak. Oleh karena kasih setianya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Karena adanya virus corona, COVID-19. Tapi walaupun kita hanya beribadah secara online,
Tuhan itu menunjukkan kasih setianya bagi kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap jiwa. Dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. Itu sebabnya kalau kita melihat dari ayat-ayat ini maka timbul pertanyaan, siapakah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Perhatikan baik. Tadi saya sudah katakan bahwa kenapa Allah menyatakan kasih setianya. Karena Dia ingin bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Mengasihi Dia dengan segenap jiwa. Mengasihi Dia dengan segenap kekuatan. Sehingga pertanyaannya, siapakah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Siapakah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Dan siapakah dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya? Ada beberapa hal yang saya mau katakan pada kita semua pada malam hari ini yang sedang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan adalah orang-orang. Mari kita lihat dalam Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ini yang pertama. Kita harus perhatikan baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, orang itu adalah yang pertama. Ayat yang ke-12, ayat ini bilang begini. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi perhatikan baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, orang itu adalah yang pertama, orang itu orang yang tidak melupakan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama adalah orang yang tidak melupakan Tuhan. Hati-hati. Saya mau katakan malam ini bagi kita semua. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Tapi kalau kita mengambil bagian lalu kita datang mengikuti ibadah secara online. Kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ini artinya bahwa kita tidak melupakan Tuhan. Dan kalau kita ada pada kesempatan yang demikian, ini adalah tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Itu sebabnya bagian yang pertama dalam Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, orang yang tidak melupakan Tuhan. Saya percaya kita yang ada pada malam hari ini, semua kita yang datang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang termasuk tidak melupakan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kita dikategorikan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Orang itu adalah yang pertama saya sudah katakan tadi,
dalam Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, orang yang tidak melupakan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-13, Ulangan pasal 6 ayat 13. Ayat 13 bilang begini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yang pertama saya sudah katakan tadi bahwa orang yang tidak melupakan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Orang itu adalah yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kita semua adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan berbeda dengan orang yang takut kepada pimpinan. Atau pada waktu dia melakukan kesalahan, dia berbuat salah. Beda. Orang yang takut kepada Tuhan adalah dia rajin datang berdoa. Dia rajin datang beribadah walaupun ibadah secara online. Dan saya percaya kita yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah, jangan dalam keadaan posisi tidur. Ada kan orang, saya sekali waktu khotbah ada lagi khotbah secara online lewat WA, di meja ada kopi, ada kue dan lain sebagainya. Baru ada yang lagi duduk di sofa sambil angkat kaki taruh di meja. Waduh, saya rasa hatinya bagaimana? Rasa kita takut kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan seperti kita datang beribadah secara offline. Baju yang rapi, posisi duduknya yang rapi, lalu kita mendengarkan, kita datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan hal-hal ini yang kita dapat lakukan menandakan bahwa kita orang yang takut kepada Tuhan. Nah, orang yang takut kepada Tuhan sudah pasti dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Sekali lagi saya minta kita datang dengan takut kepada Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau ini kita lakukan dan saya mau katakan berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Pasti sebagai seorang anak muda kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang bagaimana yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kita baca dalam ayat yang ke-14 dalam Ulangan pada pasal yang ke-6. Ayat 14 bilang begini, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Lalu yang pertama saya sudah katakan tadi bahwa orang yang tidak melupakan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengikuti Allah lain. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga Allah seringkali melakukan hal-hal yang mengajarkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan dan berharap sungguh kepada Tuhan. Nah, kita juga yang ada di akhir zaman di hari-hari ini, seringkali kita menomorduakan Tuhan yang kita sembah.
hal-hal lahiriah seringkali yang nomor satu. Tetapi saya mau katakan bagi kita semua anak muda yang ada, mari kita mau memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama ini corona, berapa lama ini COVID-19. Tetapi kita hanya terus berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terlibat dalam kehidupan kita. Dan segala cita-cita dan kerinduan kita percaya Tuhan akan memberkati sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan yang terakhir, orang yang bagaimana yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Lihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ayat ini bilang begini, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Yang keempat, ayat ini mengatakan kita sebagai orang percaya tidak mencobai Tuhan. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, masihkah Tuhan ada dalam hidup kita? Masihkah Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup kita? Masihkah Tuhan mengerjakan mujizat? Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kalau saja orang lain Dia tolong, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam hidup kita. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya biarlah semua hal ini, yaitu yang pertama, tidak melupakan Tuhan. Takut akan Tuhan, tidak mengikuti Allah lain dan tidak mencobai Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih setia-Nya. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi Dia juga menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai seorang anak muda, orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin, saudara. Kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa. Dan kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan. Orang yang memiliki hal ini, maka sudah tentu dia tidak akan melupakan Tuhan. Dia tidak akan melupakan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak mengikuti Allah lain. Dan yang keempat, tidak mencobai Tuhan. Prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana kita, dalam cita-cita kita sebagai seorang anak muda percaya. Hidup kita pasti berhasil karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini kita taruh di dalam hati kita masing-masing bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam hati kita. Dan kasih setia Tuhan nyata bagi kita sebagai seorang anak muda di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Itu sebabnya saya rindu sebelum saya berdoa kita nyanyi itu lagu yang mengatakan tak usah ku takut, Allah beserta kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburanku.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan setiamu kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami sehat, kami mampu. Ini karena kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu, karena engkau begitu baik dan sangat baik bagi kami, di mana kami boleh memuji engkau, kami boleh menyembah kepadamu, kami boleh mendengarkan lagi berita kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa kasih setiamu ajaib buat orang-orang Israel, dan bagi kami Israel rohani, orang yang percaya kepadamu. Dan bagi anak-anak muda kasih setiamu ajaib. Itu sebabnya kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini. Biarlah tinggal di dalam setiap hati kami masing-masing. Bertumbuh, kami selalu beriman kepadamu dan mempercayai engkau sungguh-sungguh. Kami mau setia kepadamu karena engkau setia bagi kami. Kami mau sungguh-sungguh kepadamu. Biarlah setiap langkah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman-Mu terus datang mengajarkan kami dan menuntun kami supaya kami setia dan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus selalu datang mengingatkan kepada kami setiap firman-Mu yang kami dengar dan kami lakukan, supaya kami menjadi anak-anak muda pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami akan berhasil, kami akan meraih berkat-berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kaum muda remaja malam ini. Itu sebabnya Tuhan, tilik kami, nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan bersama dengan kami, dan dijauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dijauhkan dari segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, segala niat jahat orang lain. Agar Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari kehidupan kami, supaya hidup kami sehat, kuat untuk pakai memuji memuliakan Engkau. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Mengucap syukur kepadamu, kami akhiri ibadah kaum muda remaja malam ini, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.